Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis tipologi wilayah dan sektor. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, saya sendiri Siti Husnul Fatimah NIM 86, yang kedua Ata Naimatus Silvi NIM 67, yang ketiga Syesha Dewi Chandra NIM 68, yang keempat Silvia Bella Ageta NIM 75, yang kelima Yusuf Kurniadi NIM 82, dan yang terakhir Putri Ananda Bakti Suci NIM 83. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tipologi wilayah atau sektor. Tipologi klasen adalah alat analisis untuk identifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi wilayah. Memiliki dua indikator utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, pendapatan per kapita daerah. Dan memiliki empat kuadran kelompok daerah. Yang pertama, kelompok daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi cepat atau tinggi dan pendapatan per kapita tinggi pula, atau disebut daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Yang kedua, kelompok daerah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun pertumbuhan ekonominya rendah atau daerah maju tapi tertekan. Yang ketiga, kelompok daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun pendapatan per kapita masih rendah atau daerah berkembang cepat. Yang keempat, kelompok daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah atau daerah relatif tertinggal. Selanjutnya yaitu analisis klasen digunakan untuk mengetahui tipologi, pola, dan struktur suatu wilayah atau daerah. Nah, dalam menentukan analisis tipologi klasen tentu kita harus mengetahui suatu data mengenai PDRB per kapita atau dilambangkan dengan Y, dan juga laju pertumbuhan PDRB atau R. Nah, di situ dapat diketahui YI yaitu PDRB per kapita wilayah atau sektor ke I, kemudian Y yaitu rata-rata PDRB per kapita wilayah atau sektor yang ada, dan R1 pertumbuhan ekonomi wilayah atau sektor ke I, dan R yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah atau sektor yang ada. Nah, dalam tipologi klasen terdapat 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu daerah atau sektor cepat maju dan cepat tumbuh. Hal itu ditandai dengan PDRB per kapita wilayah lebih besar dari rata-rata PDRB per kapita wilayah, dan juga RI atau pertumbuhan ekonomi wilayah sektor ke I lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah. Dan selanjutnya yaitu karakteristik yang kedua, daerah atau sektor yang dikatakan berkembang cepat. Hal ini wilayah yang dapat dikatakan dengan sektor yang berkembang cepat yaitu daerah yang memiliki PDRB per kapita wilayah lebih kecil dari rata-rata PDRB per kapita wilayah, dan juga pertumbuhan ekonomi wilayah sektor ke I lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah atau sektor yang ada. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu daerah atau sektor maju tetapi tertekan. Nah, dalam daerah yang tergolong dalam sektor maju tapi tertekan yaitu daerah yang memiliki PDRB per kapita lebih besar dari rata-rata PDRB per kapita, sedangkan pertumbuhan ekonomi wilayah lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah sektor yang ada. Kemudian yaitu karakteristik yang keempat yaitu daerah atau sektor yang relatif tertinggal. Dalam daerah yang relatif tertinggal, PDRB per kapita wilayah sektor ke I lebih kecil dari rata-rata PDRB per kapita wilayah sektor yang ada. Kemudian RI atau pertumbuhan ekonomi wilayah sektor ke I lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah atau sektor yang ada. Dan 4 karakteristik di atas juga bisa disebut sebagai kuadran, yaitu
kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu menghitung analisis dari tipologi klasen. Data yang dibutuhkan saat menganalisis tipologi klasen yaitu data PDRB atas harga konstan provinsi dan data PDRB atas harga konstan di kabupaten atau kota dalam rentang waktu tertentu. Dalam contoh saya menggunakan data PDRB atas harga konstan Jawa Timur pada tahun 2017 sampai 2019 dan data PDRB atas harga konstan di Kota Malang dalam kurun tahun 2017 sampai 2019. Langkah pertama dalam menganalisis yaitu menghitung laju pertumbuhan, menghitung rata-rata dari laju pertumbuhan, menghitung kontribusi, dan menghitung rata-rata dari jumlah kontribusi. Seperti yang telah diajarkan pada pra-UTS kemarin, menghitung laju pertumbuhan yaitu dengan rumus PDRBT min PDRBT min 1 per PDRBT min 1 kali 100%. Lalu untuk menghitung rata-rata ini yaitu menghitung laju pertumbuhan sektor I dibagi 2. 2 ini yaitu 2018 dan 2019. Karena 2017 tahun awal, maka kita tidak menghitung laju pertumbuhan 2017. Selanjutnya untuk kontribusi. Kontribusi ini rumusnya yaitu sektor I, jumlah sektor I dibagi dengan jumlah total PDRB di tahun tertentu. Dan untuk rata-rata yaitu sama rumusnya yaitu total kontribusi pada sektor I jumlah tahun seluruh dibagi dengan 3. Sama halnya saat kita menghitung total PDRB atas harga konstan di Kota Malang, kita juga menghitung laju pertumbuhan, rata-rata laju pertumbuhan, kontribusi, dan rata-rata kontribusi. Selanjutnya ialah analisis tipologinya, yaitu pengelompokan sektor-sektor ke dalam 4 kuadran. Dalam mengelompokkan sektor ke dalam 4 kuadran, kita membutuhkan 2 jenis data, yaitu data presentase rata-rata laju pertumbuhan dan data presentase rata-rata laju kontribusi Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur. Agar lebih mempermudah, kita asumsikan YI melambangkan rata-rata laju pertumbuhan Kota Malang, serta Y melambangkan rata-rata laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur, dan RI melambangkan rata-rata laju kontribusi Kota Malang, serta R melambangkan rata-rata laju kontribusi Provinsi Jawa Timur. Saat YI lebih besar dari Y dan RI lebih besar dari R, maka sektor tersebut akan masuk di kuadran 1 atau tergolong daerah atau sektor cepat maju tumbuh. Saat YI lebih besar dari Y namun RI lebih kecil dari R, maka sektor tersebut akan masuk di kuadran 2 atau tergolong daerah atau sektor maju tapi tertekan. Ketika YI lebih kecil dari Y dan RI lebih besar dari R, maka sektor tersebut akan tergolong sektor ketiga atau masuk dalam kuadran 3, yakni daerah atau sektor berkembang cepat. Dan yang terakhir, saat YI lebih kecil dari Y dan RI lebih kecil dari R, maka sektor tersebut akan masuk di kuadran 4 atau tergolong daerah atau sektor tertinggal. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis tipologi klasen di Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang. Yang pertama yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu rata-rata laju pertumbuhannya, kemudian kita lihat pada rata-rata kontribusinya.
Untuk rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang sebesar 4,56 lebih besar dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur, yaitu senilai minus 17,75, sehingga YI lebih besar dibandingkan dengan Y. Kemudian untuk rata-rata kontribusi di Kota Malang sebesar 0,2% lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 11,1%, sehingga RI kurang dari R. Maka dari itu masuk pada daerah sektor maju tapi tertekan, yaitu pada kuadran 2. Selanjutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Untuk rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang yaitu sebesar min 2,88, kurang dari rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 1,79, sehingga YI kurang dari Y. Untuk rata-rata kontribusi di Kota Malang sebesar 0,1% lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 4,8%, sehingga RI kurang dari R. Maka dari itu masuk pada daerah sektor relatif tertinggal pada kuadran 4. Untuk sektor selanjutnya yaitu sektor industri pengolahan. Nah, pada sektor industri pengolahan rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang yaitu sebesar 5,22, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar min 6,75, sehingga YI lebih besar dibandingkan dengan Y. Untuk rata-rata kontribusinya di Kota Malang sebesar 23,0%, lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 29,7%, sehingga RI kurang dari R, sehingga masuk pada daerah sektor maju tapi tertekan yaitu pada kuadran 2. Untuk sektor selanjutnya yaitu sektor pengadaan listrik dan gas. Nah, rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur, sehingga YI lebih besar atau lebih besar dari Y. Untuk rata-rata kontribusinya di Kota Malang senilai atau sebesar 0,0%, lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,3%, sehingga RI kurang dari R. Maka masuk pada daerah sektor maju tapi tertekan pada kuadran 2. Sektor selanjutnya yaitu sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Nah, untuk rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang yaitu sebesar 6,52, lebih besar dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur sebesar min 6,71, sehingga YI lebih dari Y. Untuk rata-rata kontribusinya di Kota Malang sebesar 0,2%, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,1%, sehingga RI lebih dari R. Maka dari itu masuk pada daerah sektor cepat maju tumbuh pada kuadran 1, yaitu pada sektor konstruksi. Nah, untuk rata-rata laju pertumbuhan Kota Malang yaitu sebesar 7,08, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur sebesar min 10,35, sehingga YI lebih dari Y. Nah, untuk rata-rata kontribusi di Kota Malang sebesar 13,0%, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 9,5%, sehingga RI lebih dari R. Maka masuk pada daerah sektor cepat maju tumbuh di kuadran 1. Nah, selanjutnya yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Nah, untuk rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang
sebesar 5,40 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar min 6,67, sehingga YI lebih dari Y. Untuk rata-rata kontribusinya di Kota Malang sebesar 31,2%, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur sebesar 18,4%, sehingga RI lebih dari R. Maka masuk pada daerah sektor cepat maju tumbuh di kuadran 1. Selanjutnya yaitu sektor transportasi dan perdagangan. Nah, untuk rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang sebesar 6,66, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar min 14,35, sehingga YI lebih dari Y. Nah, untuk rata-rata kontribusinya di Kota Malang sebesar 2,6%, lebih kecil dari rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,1%, sehingga RI kurang dari R, maka masuk pada daerah sektor maju tapi tertekan di kuadran 2. Selanjutnya yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Nah, untuk rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang sebesar 7,21, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar minus 9,48, sehingga YI lebih dari Y. Nah, untuk rata-rata kontribusi di Kota Malang yaitu sebesar 4,7%, lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 5,6%, sehingga RI kurang dari R, maka masuk pada daerah sektor maju tapi tertekan pada kuadran 2. Baik, selanjutnya yaitu pada sektor informasi dan komunikasi. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan Kota Malang yaitu sebesar 5,79 dan lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 2,33, sehingga YI lebih dari Y. Dan untuk rata-rata kontribusi di Kota Malang yaitu sebesar 5,0%, lebih kecil dibandingkan dari rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 5,4%, sehingga RI kurang dari R, sehingga masuk pada daerah sektor maju tapi tertekan pada kuadran 2. Selanjutnya yaitu pada sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan Kota Malang sebesar 3,62 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar min 11,86, sehingga YI lebih dari Y. Dan untuk rata-rata kontribusi Kota Malang sebesar 2,6% sama dengan rata-rata kontribusi Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 2,6%, sehingga RI sama dengan R, maka masuk pada daerah sektor cepat maju tumbuh yaitu pada kuadran 1. Selanjutnya pada sektor real estate yaitu rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang sebesar 6,95, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar min 5,18, sehingga YI lebih besar dari Y. Kemudian untuk rata-rata kontribusinya di Kota Malang sebesar 1,5%, lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,7%, sehingga RI kurang dari R. Maka dari itu masuk pada daerah sektor maju tapi tertekan pada kuadran 2. Selanjutnya yaitu pada sektor jasa perusahaan. Dapat diketahui pada tabel tersebut bahwa rata-rata laju pertumbuhan Kota Malang sebesar 6,96, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur sebesar min 8,81, sehingga YI lebih dari Y. Kemudian untuk rata-rata kontribusinya
yaitu di Kota Malang sebesar 0,8%, sama dengan rata-rata kontribusi di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,8%, sehingga masuk pada daerah sektor cepat maju tumbuh di kuadran 1. Baik, sektor selanjutnya yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang sebesar 2,52, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar min 11,27, sehingga YI lebih dari Y. Nah, untuk rata-rata kontribusinya, Kota Malang sebesar 1,4%, lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kontribusi Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 2,2%, sehingga RI kurang dari R. Maka masuk pada daerah sektor maju tapi tertekan pada kuadran 2. Nah, selanjutnya yaitu sektor jasa pendidikan. Untuk rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang sebesar 5,56, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur sebesar min 7,64, sehingga YI lebih besar dari Y. Kemudian untuk rata-rata kontribusinya di Kota Malang sebesar 7,9%, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kontribusi Provinsi Jawa Timur sebesar 2,6%, sehingga RI lebih dari R. Maka masuk pada daerah sektor cepat maju tumbuh pada kuadran 1. Selanjutnya yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nah, rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang sebesar 8,42, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur sebesar min 4,65, sehingga YI lebih dari Y. Nah, untuk rata-rata kontribusinya di Kota Malang sebesar 2,7%, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kontribusi di Jawa Timur sebesar 0,7%, sehingga RI lebih dari R. Maka masuk pada daerah sektor cepat maju tumbuh pada kuadran 1. Selanjutnya yaitu jasa lainnya. Nah, rata-rata laju pertumbuhan di Kota Malang sebesar 4,50, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur sebesar min 6,24, sehingga YI lebih dari Y. Kemudian untuk rata-rata kontribusinya, Kota Malang sebesar 3,0%, lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kontribusi Provinsi Jawa Timur sebesar 1,4%, sehingga RI lebih dari R. Maka masuk pada daerah sektor cepat maju tumbuh di kuadran 1. Baik, berikutnya merupakan pembagian kuadran dari data sebelumnya. Yang pertama adalah kuadran 1 yang terdiri dari 1. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang konstruksi. Yang kedua adalah pedagang besar dan eceran, reparasi dan sepeda motor. Yang ketiga adalah informasi dan komunikasi. Yang keempat merupakan jasa keuangan dan asuransi. Yang kelima adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan yang keenam adalah jasa lainnya. Selanjutnya dari kuadran 2 yaitu pertama pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua adalah industri pengolahan. Yang ketiga pengadaan listrik dan gas. Yang keempat adalah transportasi dan pergudangan. Yang kelima penyediaan akomodasi dan makan minum. Yang keenam real estate. Yang ketujuh jasa perusahaan. Yang kedelapan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Yang kesembilan merupakan jasa pendidikan. Yang terakhir dari kuadran keempat yaitu pertambangan dan penggalian. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.